Apakah Tuhan itu meninggalkan Israel? Apakah di masa depan ada kemungkinan orang-orang Yahudi jadi pengikut Yesus Kristus? Bukan hanya Yahweh. Cangkokan kok sombong amat sih. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau bicara dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-11. Ada 3 observasi berdasarkan pembacaan di Roma pasal 11 ini. Yang pertama, saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu meninggalkan Israel? Israel bangsa yang tegar tengkuk, yang menolak berita Injil, orang-orang Yahudi itu. Apakah sebetulnya Tuhan meninggalkan Israel dan beralih kepada bangsa-bangsa lain? Nah, Paulus mencoba menjawab ini atau menggumuli ini di Roma pasal 11. Ayat yang pertama saja. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Saudara, Paulus menjawab isu ini dengan dirinya. Dia adalah orang Yahudi, keturunan Abraham, sukunya jelas suku Benyamin. Satu suku yang termasuk setia kepada Daud ketika terjadi perpecahan. Benyamin dan Yehuda itu menjadi satu, yaitu kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Paulus mau menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, loh, ini buktinya ada aku. Aku diselamatkan. Aku tetap di dalam Tuhan. Tuhan tidak melupakan Israel. Ada aku kok buktinya. Aku yang tadinya orang Yahudi, penganiaya, pengikut jalan Tuhan. Tapi sekarang aku memberitakan Injil Kristus. Kalau saudara baca terus ayat 1-6 ini juga sama. Saudara ingat dulu Elia pernah merasa sendirian. Kayaknya cuma dia dong yang benar. Elia depresi dalam pelayanan dan Tuhan mengatakan, Elia, masih ada 7.000 orang loh. Peristiwa itu dikutip oleh Rasul Paulus di Roma pasal 11 ayat 1-6. Jadi poinnya, Tuhan tidak meninggalkan umat pilihan yaitu Israel. Yang kedua, saudara, apakah Israel tidak akan bertobat sampai selama-lamanya? Apakah nanti di masa depan akan ada pertobatan? Saudara perhatikan ayat 12 dan 15. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Saudara, Paulus ingin mengatakan bahwa apabila penolakan Israel terhadap Injil itu membuka pintu Injil bagi bangsa-bangsa lain, kalau suatu hari kelak mereka bertobat, kesempurnaan mereka itu akan menghasilkan satu pertobatan yang lebih masif lagi di dalam dunia ini. Itu logikanya. Saya melihat, saudara, kalau pertanyaannya apakah di masa depan ada kemungkinan orang-orang Yahudi jadi pengikut Yesus Kristus, bukan hanya Yahweh. Kalau saya lihat dari Paulus di sini, jawabannya iya. Ada pengharapan itu, ada keterbukaan terhadap isu itu, bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan kalau yang sekarang aja udah gede banget pintu Injilnya kebuka, kelak di masa depan bila orang Yahudi Israel percaya kepada Kristus, akan lebih masif lagi pertobatan yang ada di dunia ini. Ini poin yang kedua yang Paulus sampaikan di Roma pasal 11. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ayat 17-25 saya nggak akan bacakan. Saudara, Paulus hanya ingin mengatakan, kamu itu orang-orang Israel, orang-orang percaya non-Yahudi, jangan sombong. Kamu itu cangkokan, jangan sombong. Kalau Allah tidak menyayangkan batang asli, yang cangkokan juga bisa dicabut, kata Rasul Paulus di ayat 17-25. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan cangkokan kok sombong amat sih. Itu yang Paulus mau sampaikan. Saudara, Paulus menutup Roma 11
Saya rasa saya tidak bisa skip ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, Paulus menulis dengan hikmat, dengan keyakinan, dengan pengharapan, menegur kita juga supaya kita nggak sombong. Sangat brilian menurut saya. Dan di dalam semua hikmat yang dia tuang di Roma 11, ujungnya dia menyimpulkan, oh betapa dalamnya hikmat Allah. Aku nggak pernah ngerti apakah Yahudi akan diselamatkan atau tidak. Tapi kalau sampai itu terjadi, kata Paulus, kesempurnaan dunia ini akan lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, perenungan saya membaca Roma 10, Roma 11. Ini rasul yang sangat mencintai Tuhan dan mencintai Injil. Yang didambakan sama dia itu keselamatan dunia. Israel include di dalamnya. Saya pikir-pikir, saudara, apa yang saudara dan saya dambakan? Apa yang kita pikirin siang dan malam? Apa yang kita renungkan siang dan malam? Apakah juga keselamatan dunia? Lalu di akhir perenungan itu, apakah kita memberikan kredit kepada Allah dalam kekayaan hikmat-Nya? Semoga renungan ini memberkati saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.